wala talbisul haqqa bil batili, dan janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian menutup-nutupi kebenaran sementara kalian mengetahui. Ikhwa fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat ke-42 ini masih ada korelasinya dengan ayat sebelumnya, yakni surah Al-Baqarah ayat 40 dan ayat 41. Di sini Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada orang-orang Bani Israel. Kepada siapa? Bani Israel. Ketika Allah memerintahkan mereka untuk mengingat segala nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada mereka, termasuk juga memerintahkan mereka agar beriman kepada Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab yang ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya adalah kitab Taurat maupun kitab Injil. Di ayat ke-42-nya Allah pun hakikatnya secara tekstual itu sedang berbicara dengan orang-orang Bani Israel. Oleh Allah, orang-orang Bani Israel, la talbisul haqqa bil batil, jangan kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah. Akan tetapi walaupun secara tekstual ini Allah Subhanahu wa taala khitabnya yang sedang dibicarakan, yang sedang diajak bicara oleh Allah adalah orang-orang Bani Israel. Akan tetapi karena ini merupakan Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi kita umat Nabi Allah Muhammad, maka hakikatnya ayat ini pun mengingatkan kepada kita agar tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Apa contohnya mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil? Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, diantaranya kalau kita lihat bagaimana orang-orang Bani Israel, mereka menyembah Allah akan tetapi melalui wasilah berhala, melalui wasilah patung anak sapi, melalui wasilah yang sebetulnya itu tidak layak dijadikan sebagai wasilah. Kalau kita lihat bagaimana juga orang-orang kafir di Mekah, di Arab, mereka sama menyembah Allah akan tetapi mereka menggunakan wasilah berhala. Ada di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-61. Silahkan dilihat Quran surah Al-Ankabut ayat ke-61. Di sana ketika dikatakan oleh Nabiullah Muhammad maupun para pendakwah mengenai tingkah laku orang-orang kafir di Mekah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Jikalau saja engkau tanya hai Muhammad kepada orang-orang musyrik jahiliyah itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab bahwa Allah lah yang telah menciptakan semuanya. Ini jawaban orang-orang musyrik jahiliyah. Artinya apa? Mereka pun percaya bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, bahwasanya yang menundukkan matahari dan bulan ini adalah Allah. Artinya kalau keyakinan semacam itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Orang meyakini bahwa yang menciptakan alam raya ini Allah, itu keyakinan yang baik atau tidak?
Baik, keyakinan yang baik. Kita juga yakin bahwa yang menciptakan alam raya ini adalah Allah. Yang menundukkan matahari dan bulan ini adalah Allah. Itu adalah sesuatu yang hak, yang kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun percaya akan hal itu. Hanya saja orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menyembah Allah, mereka percaya kepada Allah, akan tetapi melalui wasilah-wasilah, melalui perantara-perantara yang diharamkan oleh Allah. Apa itu diantaranya? Berhala, patung. Bapak-bapak kalau misalnya lihat di dalam Quran surah Az-Zumar, coba lihat di dalam Quran surah Az-Zumar ayat ketiga. Di sana oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan mengenai kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah. Surah Az-Zumar ayat ketiga. Silakan lihat. Surah Az-Zumar itu ada di juz 23 di surat ke-39. Juznya 23, suratnya surat ke-39. Lihat surah Az-Zumar ayat ketiga. Orang-orang musyrik jahiliyah. Sudah ketemu semua? Az-Zumar ayat ketiga. Orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mempunyai kebiasaan menyembah berhala. Kalau kata orang Cirebon bilang tempekong. Menyembah berhala, menyembah patung. Hanya saja ketika oleh para pendakwah, ketika oleh Nabi, ketika oleh para sahabat Nabi dan juru dakwah lainnya, mereka diingatkan, kalau bahasa gampangnya, kalian itu jangan pada nyembah berhala, kalian itu jangan nyembah patung, kalian itu jangan nyembah tempekong. Apa jawaban mereka? Lihat surah Az-Zumar ayat ketiga. Sudah ketemu semua? Apa jawaban mereka? Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Adapun orang-orang yang menjadikan sesuatu sesembahan penolong selain Allah, menjadikan pelindung-pelindung lain selain Allah, ketika mereka didakwahi, kalian itu jangan percaya sama berhala, kalian itu jangan nyembah patung, kalian itu jangan nyembah tempekong. Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka menjawab, ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah tempekong, kami tidak menyembah patung, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami melakukan semacam ini hanya menjadikan berhala-berhala ini, menjadikan patung-patung ini, menjadikan tempekong-tempekong ini sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, Pak, ternyata orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menyembah tempekong, dahulu mereka pun ngerasanya lagi menyembah Allah. Hanya saja mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai liyuqarribuna ilallahi zulfa, sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasanya gampangnya, saya ini orang kotor, saya ini orang penuh dosa, saya ini orang penuh khilaf, penuh salah. Makanya saya kalau misalnya doa ke Allah melalui wasilah-wasilah dulu.
wasilah-wasilah orang-orang soleh, wasilah-wasilah orang-orang alim yang sudah mati, biar nanti doa saya yang menyampaikan dia ke Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah. Berarti kita tawassul bagaimana Pak Ustadz? Kita tawassul itu kalau terhadap orang soleh, tawassulnya ketika orang soleh itu masih hidup. Ada orang soleh, alim, ulama, kita mau punya hajat, mau menikahkan anak, mau menikahkan cucu misalnya, kita datang ke kiai, kita datang ke ustadz, kita datang ke ulama. Pak Kiai pangapunten, kula niki badhe duweni hajat nikahkan lare kula, nyuwun pendongane Pak Kiai, bari gawa rengginang, bagi gawa nagasari apa, didoakan oleh kiai, didoakan oleh ulama. Itulah tawassul yang sesungguhnya. Jangan sampai kemudian orang solehnya sudah wafat, ulamanya sudah meninggal dunia, kita kemudian baru datang ke mereka, Mbah, Syekh, Sunan, isun pengen duwe hajat, tolong kabulaken hajate ingsun supaya makbul, supaya sukses. Sampeyan kan wong kang dekat dari Gusti Allah, sampaikan doa saya ke Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Keyakinan-keyakinan semacam ini tidak ada bedanya dengan keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah.